Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Nawawi, saya adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor NIM 2281131391 dan saya sekarang berada di kelas A28. Presentasi saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen Haji Zainul Alim LC.MA. Pembahasan yang kita bahas pertama adalah pengertian usul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata, yang pertama usul dan yang kedua adalah fikih. Nomor satu adalah usul. Usul diartikan sebagai fondasi yang berarti tempat sandaran atau dasar dari ilmu fikih itu sendiri. Usul memiliki beberapa pengertian yang beragam menurut para ulama. Di antaranya, al-aslu bermakna dalil, contohnya asal wajibnya zakat adalah Alkitab, yakni di mana zakat itu terdapat dalilnya atau terdapat perintah secara langsung yang di dalam Al-Quran. Yang kedua, al-aslu bermakna kaidah umum, contohnya diperbolehkannya makan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah kebalikan dari hukum asal, yakni di mana hukum bolehnya makan bangkai babi atau bangkai hewan bagi orang-orang yang terpaksa itu tidak apa-apa, yang mana itu bertentangan dengan hukum asal haramnya memakan bangkai. Yang ketiga adalah al-aslu bermakna rojih atau kuat. Contoh yang dianggap kuat pada pembicaraan adalah hakikatnya atau pembicaraan itu sendiri tanpa menggunakan majas. Yang terakhir adalah al-aslu bermakna mustahab. Contoh dasar ketetapan hukum adalah mengikuti hukum yang sudah ada sebelumnya. Pengertian yang kedua adalah fikih. Secara bahasa, fikih adalah paham atau pengetahuan. Para ulama mendefinisikan fikih dengan beragam pengertian. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, fikih merupakan pemahaman terhadap kebaikan dan keburukan. Kemudian dalam tradisi ulama menjadi istilah tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara yang menetapkan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf secara khusus. Yang kedua adalah pendapat dari Syekh Al-Utsaimin yang menyatakan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau alamiah dengan dalil-dalil yang rinci. Sehingga dari beberapa kesimpulan di atas dapat ditarik pengertian bahwa usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaan fikih tersebut. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, fikih adalah istilah tentang dalil-dalil hukum. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, usul fikih adalah tentang dalil-dalil hukum dan pengetahuan arah pengendalian atas hukum-hukum secara global, bukan secara rinci. Yang intinya usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjadi tonggak atau menyokong hukum-hukum di dalam fikih itu sendiri. Baik, itu kemudian selanjutnya adalah objek yang dikaji dalam ilmu fikih. Menurut Imam Al-Ghazali itu ada 4. Yang pertama adalah hukum-hukum syara seperti wajib, sunnah, mubah, dan seterusnya. Yang kedua adalah sumber dalil hukum, yakni Al-Quran. Yang ketiga adalah cara mengistimbatkan hukum dari sumber dan dalil-dalil hukum, yakni cara mencari atau meneliti hukum itu sendiri sehingga menjadi jelas. Dan yang terakhir adalah ijtihad, yakni mencari jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan yang muncul menggunakan hukum-hukum yang ada. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah sejarah periodisasi usul fikih. Yang pertama, usul fikih pada masa Rasulullah. Yang kedua adalah usul fikih pada masa sahabat. Yang ketiga adalah usul fikih pada masa tabi'in. Dan yang keempat adalah usul fikih pada masa imam 4 mazhab. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Usul fikih pada masa Rasulullah itu ketika para sahabat memiliki permasalahan, mereka semua bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu ilmu usul fikih masih belum terinci dan belum menjadi suatu ilmu.
Contohnya adalah seperti dua sahabat ketika dalam perjalanan dan bertayamum. Setelah keduanya menemukan air dan wudhu, salah satu dari mereka itu ada yang mengulangi sholatnya dan ada yang tidak mengulangi sholatnya. Tapi ketika mereka berdua menanyakan perselisihan tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah pun membenarkan apa yang dilakukan keduanya. Entah mengulangi sholat ketika sudah menemukan air ataupun tidak mengulangi sholat ketika menemukan air, sama saja menurut Rasulullah. Yang kedua adalah periodisasi usul fikih pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ketika para sahabat memutuskan suatu hukum dan tidak bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Intinya pada masa sahabat ini adalah masa di mana tepat setelah Rasulullah meninggal dan hukum-hukum fikih itu diambil alih oleh para sahabat. Sehingga para sahabat ketika memecahkan suatu permasalahan, beliau menggunakan yang pertama adalah ijma' atau kesepakatan para sahabat, yaitu dengan cara bermusyawarah. Yang kedua adalah ro'yu, yaitu dengan menggunakan qiyas atau maslahah, yakni dengan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yakni menyamakan hukum yang satu dengan hukum yang lain sehingga menimbulkan suatu kejelasan jawaban yang diinginkan. Contohnya adalah para sahabat yang sering menggunakan maslahah adalah Umar bin Khattab. Contohnya keputusan Umar bin Khattab seperti orang miskin yang mencuri di saat musim paceklik tidak dikenai hukum potong tangan. Ya karena musim paceklik bisa saja orang tersebut mungkin terpaksa karena kelaparan sehingga dia terpaksa mencuri. Sehingga orang-orang yang seperti itu pada zaman Umar bin Khattab tidak dihukum potong tangan seperti yang berlaku sebelumnya. Yang ketiga adalah usul fikih pada periodisasi masa tabi'in. Masa tabi'in adalah di mana masa setelah para sahabat wafat, yakni di mana para tabi'in ini bisa dibilang sebagai murid atau orang yang belajar kepada para sahabat dan membawa ilmu yang dibawa oleh para sahabat tersebut dibawa ke tempat asal mereka, sehingga orang-orang tersebut dinamakan sebagai tabi'in. Usul fikih pada masa tabi'in, yang pertama mereka menggunakan ijma' as-sahabi, yakni menggunakan suatu keputusan yang telah ditentukan oleh para sahabat terdahulu untuk memecahkan masalah yang ada. Kedua, para tabi'in menggunakan ijma' ahlul Madinah atau menggunakan hadis-hadis para ahli Madinah. Yang ketiga adalah fatwa as-sahabi. Yang keempat adalah qiyas atau menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lainnya. Yang keempat adalah maslahah mursalah. Yang keenam, dan pada masa ini muncul yang namanya pemalsu hadis. Jadi pada masa tabi'in sudah banyak bermunculan para pemalsu hadis. Dan juga pada masa tabi'in muncul yang pertama adalah golongan ro'yu atau ahli Irak. Dan yang kedua adalah ahlul hadis atau ahlul Madinah, di mana orang-orang Irak itu adalah orang yang pandai atau mengandalkan pemikiran mereka untuk memecahkan masalah. Sedangkan ahlul Madinah atau ahlul hadis, mereka akan memecahkan suatu masalah menggunakan hadis-hadis yang telah mereka dengar dari para sahabat terdahulu yang langsung didengar oleh Nabi Muhammad. Masa yang terakhir adalah pada masa Imam Mazhab. Pada masa ini usul fikih sudah menjadi ilmu yang independen, di mana pada masa Imam Mazhab usul fikih sudah menjadi buku, sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri sehingga dinamakan sebagai ilmu usul fikih. Yang kedua, pada masa Imam Mazhab juga terbit yang namanya kitab Ar-Risalah, yaitu buku rumusan usul fikih yang sistematis karya Imam Syafi'i, sehingga beliau bisa dikatakan sebagai pencetus awal dari usul fikih. Pada masa ini juga munculnya kelompok-kelompok ingkar hadis. Kelompok ingkar hadis itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui, yang sama sekali tidak mengakui hadis, yakni orang-orang yang sudah frustasi atau merasa putus asa karena banyak sekali pada masa itu bertebaran hadis-hadis palsu, sehingga mereka takut akan termakan oleh hadis palsu, sehingga mereka hanya berpegang pada Al-Quran dan tidak mempercayai lagi hadis. Dan pada masa ini pun Imam Syafi'i membantah mereka dan berdebat dengan mereka sehingga memunculkan yang namanya 4 hukum Al-Quran, yang dimana 4 hukum ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i, yakni
yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas untuk menyangkal para pendapat ingkar hadis. Pembahasannya selanjutnya adalah pengertian tentang hukum. Yang pertama, menghukum menurut ulama usul fikih. Dan yang kedua, ada juga hukum menurut ulama fikih. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah firman Allah atau sabda Nabi tentang segala perbuatan seorang mukallaf tentang perintah ataupun larangan. Yang kedua, menurut ulama fikih, hukum adalah sifat yang bersifat syar'i yang dipengaruhi oleh titah Allah untuk setiap mukallaf, baik pilihan, tuntutan ataupun wad'i. Contoh dari hukum adalah haram, yakni keharaman untuk memakan daging babi dan bangkai seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Dia atau Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Selanjutnya adalah pengertian hukum menurut usuliyun. Hukum menurut usuliyun atau menurut ulama usul fikih itu terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang menuntut seorang mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan atau memberi pilihan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Hukum taklifi itu seperti wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Itu adalah contoh-contoh hukum taklifi yang memberikan pilihan kepada manusia untuk mengerjakan atau tidak, atau berisi tentang kewajiban, yakni hukum wajib yang mewajibkan seorang muslim untuk mengerjakan sesuatu, dan hukum haram, yakni hukum yang mengharamkan seorang muslim atau melarang seorang muslim untuk mengerjakan tersebut. Contoh hukum taklifi adalah puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi semua orang mukallaf, yakni puasa Ramadan termasuk dalam hukum taklifi yang bagian wajib. Contohnya wajib di sini adalah wajib berpuasa Ramadan bagi orang-orang yang mampu. Kedua adalah hukum wad'i menurut usul fikih. Hukum wad'i itu dicetuskan oleh ulama usul fikih. Pengertiannya adalah hukum wad'i yaitu hukum yang menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lainnya. Contoh hukum wad'i adalah seseorang yang sedang haid diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Sehingga wad'i itu merupakan seperti atau sesuatu bagian yang lain dari hukum taklifi, di mana hukum wad'i itu memiliki sebab atau sesuatu yang bisa merubah hukum taklifi itu sendiri, ataupun menjadi sebab berlakunya hukum taklifi itu sendiri, atau menjadi syarat terlaku atau tidaknya hukum taklifi itu sendiri. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah sumber hukum Islam, pembahasan terakhir. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Sebenarnya ada lagi ijma dan qiyas, tapi di sini kita hanya membahas Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril, di mana isinya itu berisi tentang perintah, kewajiban, dan larangan akan keharaman atau kejahatan. Yang kedua, Al-Quran juga berisi tentang dasar-dasar hukum yang menjadi undang-undang dasar dalam menentukan boleh tidaknya atau halal haramnya sesuatu. Yakni bisa dibilang Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum yang terlaku dalam agama Islam. Dan juga Al-Quran itu merupakan suatu kitab yang berisi tentang kewajiban atau larangan-larangan yang menuntun umat manusia untuk mengetahui larangan apa yang dilarang oleh Allah dan perintah apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang benar di dalam agama Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu merupakan ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang telah Nabi lakukan. Seperti hadis tentang manfaat bagi manusia, hadis tentang zakat, hadis tentang warisan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hadis merincikan tentang penjelasan hukum di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat global atau umum dan masih belum bisa dipahami secara akal oleh manusia atau secara langsung oleh manusia, itu bisa dicari atau akan diterangkan di dalam hadis yang telah Rasulullah terapkan.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala mungkin ucapan yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.